Calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak semua warga negara saling menghormati perayaan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia. Ya, Ganjar berharap persatuan dapat terus terjaga antar sesama anak bangsa. Pemirsa, dalam kunjungannya di Gereja Katolik Maria Regina di Purwowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbincang dengan jemaat gereja dan pendeta. Sukaria terlihat saat jemaat bercengkrama dengan calon Presiden Ganjar Pranowo. Selain memantau kesiapan dan perayaan Natal, Ganjar Pranowo memberikan pesan agar seluruh warga sesama anak bangsa menjaga persatuan. Ganjar juga meminta umat beragama untuk saling menghormati di saat perayaan hari-hari besar agama di Indonesia. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk saudara-saudara Kristiani yang hari ini merayakannya, dan tentu untuk seluruh warga bangsa selamat tahun baru. Kita akan menjemput tahun 2024, dan tentu saja yuk kita selalu menghormati siapapun yang merayakan hari-hari besar keagamaan, dan inilah nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ikaan yang kita miliki dan nilai persatuan sebagai sesama anak bangsa. Saya kira itulah yang harus selalu kita rawat agar kemudian warga bangsa hidup di Indonesia itu senang. Pemirsa, ribuan umat Kristiani di Salatiga, Jawa Tengah menggelar ibadah Natal bersama yang dipusatkan di lapangan alun-alun Pancasila. Walau beralaskan koran dan karpet, jemaat tetap kusuk beribadah. Kemeriahan Natal di Salatiga, Jawa Tengah terlihat dari ribuan umat Kristiani berduyun-duyun mendatangi lapangan alun-alun Pancasila yang berada di pusat kota untuk menghadiri ibadah Natal. Dengan beralaskan koran, tikar, dan karpet, ribuan umat Kristiani dari 96 gereja memadati lapangan untuk mengikuti ibadah Natal bersama. Ibadah Natal bersama tahun ini mengambil tema kasih dalam perdamaian dengan makna bersatu padu kerjasama untuk menciptakan suasana damai, tentram, aman, agar mendatangkan berkat bagi semua umat di Salatiga. Natal bersama ini memiliki tujuan untuk merayakan Natal bersama-sama seluruh umat Kristiani Kota Salatiga dari semua denominasi gereja yang ada di Kota Salatiga, dan ada hadir hari ini kurang lebih 15.000 umat Kristiani sebagai bentuk kebersamaan kita untuk menyambut Natal di Kota Salatiga. Untuk mewujudkan Salatiga sebagai kota toleransi, dalam ibadah Natal kali ini juga dihadiri pemuka agama dari agama lain. Ibadah Natal bersama sudah dilakukan sejak tahun 60-an yang mencakup seluruh gereja. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pelaksanaan ibadah Misa Natal berjalan lancar di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Bali, sebagai wujud toleransi, sejumlah keamanan adat pecalang turut menjaga gereja-gereja yang akan merayakan Natal. Umat Katolik sejak pagi berdatangan di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang berada di Jalan Kajau Lalido, Kecamatan Ujung Pandang. Ibadah misa di Hari Raya Natal di Gereja Katedral Makassar ini dipimpin langsung Uskup Agung Makassar MGR Yohanes Liku Ada dengan tema nasional Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan 3 pesan damai, yakni damai dengan pemilu 2024, ekologis, dan media sosial. Tema Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jumlah jamaah sendiri ada sekitar berapa, Pak? Kalau jumlah umat di paroki sendiri itu dari pendataan yang sementara berjalan sekitar 715, tapi gereja katedral itu adalah merupakan induk semua gereja di wilayah Keuskupan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kunjungan Kapolda bersama Forkopimda NTB ke sejumlah gereja dan Pospam Nataru mendapatkan sambutan hangat dari tokoh umat Kristiani. Selain itu, kunjungan Kapolda bersama Forkopimda ini menambah kehusyukan peribadatan malam kebaktian atau Misa Natal yang sudah berlangsung sejak Minggu pagi. Ini mengecek, memantau perkembangan situasi kebaktian dalam rangkaian perayaan Hari Natal 2023. Ini tepatnya tanggal 24 malam. Sementara itu di Denpasar, Bali, sebagai wujud toleransi,
Tim keamanan adat Pecalang turut melakukan pengamanan di sejumlah gereja. Selama perayaan Natal hingga Tahun Baru nanti, 14 pecalang Banjar Abasan Desa Adat Denpasar ini bertugas membantu personil kepolisian dalam mengamankan jalannya ibadah Natal. Selaku Ketua Pecalang Banjar Abasan Desa Adat Denpasar dan menggerakkan setiap istilah Hari Raya Natal ini 14 personil pecalang. Tetap semua dari pagi sampai sore semua kita turunkan 14 terus. Sampai hari keberapa itu? Hari ke tanggal 31. Dalam Operasi Lilin Agung 2023, 4.020 personel Polri, TNI, dan instansi lain, 227 orang diantaranya adalah pecalang, bertugas di sejumlah wilayah di Bali. Dari Denpasar, Bali, Mataram, NTB, Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Hari Kasidi, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 764 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus pada momen Hari Raya Natal. Dari 764 warga binaan yang mendapatkan remisi, 17 orang diantaranya mendapat remisi khusus 2 atau langsung bebas kembali ke rumah. Momen Hari Raya Natal membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan rutan dan lapas yang beragama Kristen. Sebanyak 764 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Hari Raya Natal. Pemberian remisi dipusatkan di lapas kelas 1 Cipinang. Dari 764 orang, 747 diantaranya mendapat remisi khusus 1. 17 lainnya mendapat remisi khusus 2, yakni bebas langsung. Sebagaimana pesan Natal dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, mengharapkan agar para warga binaan yang saat ini akan kembali sebanyak 17 orang ini ke tengah-tengah masyarakatnya, ketemu dengan keluarga, ini dapat mengimplementasikan, dapat menginternalisasikan pembinaan yang telah didapatkan selama berada di dalam lapas rutan. Salah satu warga binaan yang mendapat remisi Natal 1 bulan dan langsung bebas, yaitu Alvin Lim, seorang pengacara yang menjalani masa tahanan di lapas kelas 1 Cipinang. Alvin Lim berterima kasih karena mendapat perawatan yang baik untuk penyakitnya selama di dalam lapas. Benar-benar hak saya tuh diberikan, sehingga Anda bisa lihat saat ini kondisi saya sudah membaik di situ ya, karena kalau tanpa cuci darah ini, kalau tidak diizinkan oleh lapas, maka saya pasti udah fatal. Ya, jadi mereka berterima kasih kepada mereka yang sudah mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali nganterin di situ ya, tanpa lelah dan tidak pernah minta apapun di situ ya. Diharapkan bagi mereka yang mendapat remisi bebas dapat kembali ke masyarakat dengan kelakuan baik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik pemudik arah Jakarta mulai ramai di ruas tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Kendaraan pemudik padat mulai dari kilometer 178 hingga kilometer 152 tol Cipali. Kendaraan pemudik yang datang dari arah Cirebon tujuan Jakarta mulai padat pada kilometer 178 hingga kilometer 152 ruas tol Cipali. Untuk mengantisipasi kemacetan di rest area kilometer 164, petugas mengatur mobil yang akan masuk dan keluar rest area dengan tujuan arah Jakarta. Ramainya kendaraan arus balik pada libur Natal ini karena sebagian warga Jakarta akan kembali beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing. Nah, untuk arus lalu lintas di depan pos 152 terpantau lancar untuk arus balik yang mengarah ke Jakarta. Untuk arus mudik saat libur Natal yang masuk ke tol Cipali di Majalengka mulai landai sehingga mobil bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru lonjakan penumpang juga terjadi pada kereta api jarak jauh dan kereta api jarak dekat atau KRL Komuter Line relasi Yogyakarta Solo Palur. Diprediksi jumlah penumpang KRL mengalami puncaknya hingga 30.000 orang per hari pada awal Tahun Baru 2024.
Hari libur Natal dan Tahun Baru, stasiun besar Tugu Yogyakarta dipadati calon penumpang. Selain penumpang kereta jarak jauh, kepadatan arus penumpang terjadi pada pengguna kereta jarak dekat atau KRL relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Bahkan ribuan pengguna KRL harus rela mengantri di pintu kedatangan maupun check-out karena membludaknya jumlah penumpang yang terus meningkat. Vice President Secretary KAI Komuter Ane Purba menyatakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihaknya menambah layanan perjalanan KRL relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Dari sebelumnya 20 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai 22.000 hingga 30.000 orang lebih per hari. Diprediksi jumlah keseluruhan pengguna komuter lain Yogyakarta-Solo pada libur Natal dan Tahun Baru mencapai 365.000 orang atau 11% lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka 330.000 orang. Sebagai antisipasi peningkatan volume penumpang pada saat ini di Hall Jogja ini kita sudah menyiapkan 15 gate ya. Ini adalah perbaikan dari angkutan Lebaran dan juga Natal sebelumnya, di mana kami melihat adanya crowd di area hall untuk keluar masuk. Jadi saat ini hall ini melayani KRL, kemudian nanti di sana ada untuk Pramex, kemudian kita juga sudah pisah untuk kereta bandaranya. Jadi flow-nya bisa lebih baik. Sementara itu, beda halnya dengan KRL. Untuk perjalanan KA Prambanan Express relasi Yogyakarta-Kutoarjo tetap mengoptimalkan 8 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ribu warga memadati Terminal Purabaya, Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan jumlah penumpang yang akan pulang akan terus meningkat. Terminal Purabaya Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur masih dipadati penumpang yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Lonjakan penumpang sejak Senin pagi hingga Senin sore telah mencapai 14.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan pulang kampung. Tujuan para penumpang masih didominasi rute Surabaya, Blitar, Trenggalek, Madiun, dan Pacitan. Sedangkan rute antar kota antar provinsi terjadi kenaikan namun tidak signifikan. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi hingga malam ini, namun diprediksi lonjakan penumpang tidak akan mencapai 45.000 penumpang. Untuk hari ini sendiri sampai per pukul 14 tadi sekitar 14.000 penumpang. Jadi hari ini masih terjadi lonjakan penumpang, tapi sepertinya prediksi kami untuk hari ini tidak seperti yang kemarin pada hari Minggu itu. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polresta Sidoarjo telah melakukan berbagai antisipasi kemacetan saat arus balik libur Nataru dengan menurunkan tim di beberapa titik rawan kemacetan. Pengamanan karena arus balik kita sudah punya tim khusus, tim urai, yang nanti juga kita akan tempatkan di spot-spot ataupun jalan-jalan nantinya yang kita anggap untuk rawan. Polisi menghimbau kepada penumpang agar berhati-hati dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pantai Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tujuan saat libur panjang Natal 2023 ini. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pagi hingga sore hari. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Ancol, Jakarta. Warga memadati kawasan Pantai Ancol untuk menikmati suasana pantai dalam rangka libur Natal. Sejumlah kendaraan mengantri untuk memasuki kawasan wisata Ancol. Dalam libur Natal 2023, pengunjung Ancol mengalami peningkatan pengunjung hingga 70% lebih. Pengunjung di kawasan wisata Ancol bukan hanya dari dalam kota, tetapi juga berasal dari luar kota. Beberapa pengunjung mengaku sengaja ke Ancol karena belum pernah ke lokasi ini. Ini dari Kuningan saya. Kuningan, Jawa Barat? Iya. Khusus ke Ancol atau gimana nih, Bu? Khusus, pengen tahu ke Ancol. Kenapa, Bu, pengen ke Ancol, Bu? Belum tahu, karena belum tahu. Tidak hanya kawasan Ancol, libur perayaan Natal juga dimanfaatkan sejumlah pengunjung untuk berwisata di Taman Mini Indonesia Indah. Lonjakan pengunjung terlihat sejak Senin pagi dan tercatat sebanyak 20.000 lebih pengunjung memadati wisata Taman Mini. Peningkatan jumlah pengunjung terlihat dari antrian panjang sejumlah wahana, dan tak hanya dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berasal dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan juga Bogor. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta.
Sejumlah ruas jalan kemacetan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalan hingga radius lebih dari 2 km. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi akses masuk menuju kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Ribuan kendaraan bermotor yang didominasi plat luar kota nyaris tak bergerak dan hanya bisa berjalan merayap akibat terjebak kemacetan cukup panjang hingga radius lebih dari 2 km. Sementara itu di jalur pedestrian ribuan wisatawan tampak berjubel memadati objek wisata belanja, seni dan budaya ini. Para wisatawan mengaku kangen dengan suasana Malioboro yang khas dan cocok buat berlibur bersama keluarga. Banyak kenangannya sih kalau di sini. Berarti sering ya tiap liburan ke sini? Enggak tiap liburan banget, tapi lumayan sering. Karena Malioboro itu kan di Jogja ya. Jogja itu kan terkenal istimewa. Jadi ke Malioboro karena Jogja itu istimewa. Dalam musim liburan kali ini, diperkirakan tingkat kunjungan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta akan mengalami puncaknya pada awal tahun baru 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, kawasan Gunung Bromo dari arah Pasuruan, Jawa Timur sempat mengalami macet total akibat diserbu pengunjung pada masa libur Natal. Antisipasi agar tidak terulang, sejumlah aparat kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Bromo. Merupakan jalur yang berasal dari Kabupaten Malang. Beginilah kondisi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari pagi hingga siang tadi, ribuan pengunjung masih memadati jalanan, memanfaatkan hari libur Natal dan Tahun Baru, namun antrian kendaraan tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Usai sempat viral akibat volume kendaraan yang padat merayap, kali ini petugas kepolisian mengatur dengan ketat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur penanjakan. Mengantisipasi agar tidak terulang lagi, sejumlah aparat kepolisian dibantu Forkopimda Kecamatan Tosari akan menutup jalur penanjakan esok pada pukul 4.15 pagi dan dibuka lagi pada pukul 6 pagi. Arus lalu lintas sudah landai sepi dan dari arah penanjakan maupun dari arah Pasuruan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan hardtop menuju ke Lautan Pasir Bukan. Sebelumnya viral di media sosial, jalur pendakian menuju kawasan wisata Gunung Bromo padat merayap dipenuhi ribuan pengunjung dengan sepeda motor dan mobil jeep. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan.